Hai guys, balik lagi sama aku Angel Meoraksa. Kali ini di video ini aku mau sedikit berbincang-bincang sama 5 pembisnis kuliner. Nah langsung aja nih, aku udah sama owner Pangsit Gledek. Langsung aja nih Kak, boleh perkenalkan namanya dan bagaimana awalnya merintis bisnis kuliner ini. Oke, perkenalkan nama saya Juan Johannes Manip. Awal mula saya merintis bisnis Pangsit Gledek ini, awalnya sih saya melihat adanya peluang untuk di bidang kuliner dan juga kan lagi musim hujan ya, kita kan senangnya makan yang kuah-kuah dan juga kayak pedas gitu kan. Nah kita beraniin diri untuk memulai gitu. Jadi ternyata juga banyak peminatnya dan nggak cuma dari sekitar rumah doang sih, dari teman-teman lingkungan, kampus dan juga teman-teman kantor gitu. Untuk tantangan-tantangan dalam merintis karir seperti ini tuh apa aja sih Kak? Untuk tantangannya banyak ya. Apalagi awal-awal buka tuh pasti kan kalau untuk di dalam kita onsite ada nggak lakunya juga. Yang pasti sih dengan seiringnya waktu kita harus tetap percaya dan juga harus bersabar karena kan namanya bisnis itu tidak mudah dan juga pasti butuh banyak yang support di dalam diri kita maupun di luar diri kita juga. Benar banget Kak. Terus untuk bisnis kali ini tuh Kakak jualan apa sih Kak? Makanan apa gitu? Oke, jadi di Pangsit Gledek ini kita menjual ada 5 jenis menu. Yang pertama itu pangsit jeletot, di mana itu pangsit dikasih kuah kaldu dengan chili oil. Terus ada pangsit kering, itu variannya pangsit rebus tapi dikasih saus manis. Terus habis itu pangsit goreng, di mana pangsit itu dikasih pangsit goreng dikasih saus manis dan juga pangsit goreng kuah dikasih kuah kaldu. Dan yang terakhir itu pangsit jandol. Pangsit jandol itu dia pangsit yang isiannya di dalamnya itu ada selemur sapi atau yang biasanya disebut tiga sapi. Tapi yang best seller kita sih biasanya antara pangsit goreng dan juga pangsit jeletot. Nah untuk harga makanan yang Kakak tawarkan itu dari harga berapa ya Kak? Untuk kita all varian itu 15.000 karena kan kita melihat pasaran juga kan. Untuk di daerah sekitaran rumah dan juga teman-teman lingkungan kerja itu masuk harga 15.000. Kalau misalnya terlalu mahal kan juga nanti tidak terlalu menarik, daya tariknya kurang. Berarti masih worth it banget ya Kak untuk kalangan yang masih pelajar gitu ya Kak? Worth it banget masuk. Terakhir nih Kak, untuk tipsnya bagi anak-anak muda nih yang mau merintis bisnisnya, dimulai dari ya mungkin pelajar juga mau merintis bisnisnya, itu tips dari Kakak sendiri itu seperti apa ya Kak untuk mereka yang mau membangun bisnis dari sekarang? Untuk tipsnya itu sebetulnya kita harus mengenal dulu apa yang mau kita buat. Jadi jangan sampai kita ada ide tapi kita nggak tahu itu loh apa yang mau kita jalanin. Dan juga yang pasti jangan asal mulai berani gitu, tapi nanti takutnya kan gagal gitu loh. Jadi harus diperdalam dulu lah mengenai apa yang mau dibuat itu bisnisnya. Jadi harus mengerti dulu ya Kak target pasarnya seperti apa dan yang akan dijual seperti apa, dan khususnya sih harus ada modalnya ya Kak. Benar, gitu, pasti. Nah guys, itu aja dari perbincangan kami berdua, dan semoga tips yang udah disampaikan oleh Kak Juan untuk kalian anak-anak muda bisa direalisasikan di kehidupan kalian semua. Dan tunggu video selanjutnya ya guys dari para pembisnis yang lainnya. See you. Aja kita tanya nama dan berbisnis di bidang apa. Boleh Kak perkenalkan nama dan bisnisnya di bidang apa? Oke, nama aku Caroline, saya berbisnis di bidang mebel. Kenapa bisa memilih bisnis di bidang mebel sih Ci? Sebenarnya kenapa bisa dibilang kenapa sih mau berbisnis di bidang mebel? Sebenarnya itu cita-cita ya dari kecil. Jadi kalau ditanyain sama guru, apa sih cita-citanya
cita-citanya Caroline mau jadi apa sih gitu. Awalnya tuh ya anak TK atau umuran SD, SMP kan pengennya jadi pilot, dokter, apa segala macam. Awalnya pun aku juga seperti itu, cuman setelah besar aku berpikir apa ya cita-citanya gitu. Kalau ditanya apa ya yang beda, pengen jadi orang yang beda dari antara yang lain gitu. Jadi aku pikirin kayaknya mebel jawabannya sih Kak gitu. Nah, untuk memulai bisnis mebel ini nih Kak, bagaimana sih Kakak memulainya atau merintisnya? Kalau untuk merintisnya saya dari 2020, wah itu up and down banget ya, banyak goncangan-goncangan, apalagi banyak pesaing-pesaing juga. Dari harga barang juga kadang naik turun, jadi bingung juga sih Kak buat ngasih ke supplier atau pelanggan itu harganya gimana sih gitu. Nah, untuk kesulitan dalam berbisnis pasti ada dong Kak. Nah, untuk Kakak sendiri bagaimana sih atau apa sih yang Kakak rasakan dalam berbisnis ini? Kalau rasanya sih sangat senang ya, karena ya yang tadi saya bilang ada up and down-nya. Ya kalau senangnya untungnya ya, kalau misalnya down-nya ya tetap semangat aja sih. Tetap namanya orang berbisnis itu ya harus ada naik turunnya, jadi ya diwajarkan aja. Nah, yang terakhir nih Kak, untuk anak muda yang sekarang mau merintis bisnisnya atau mungkin mau seperti Kakak, apa aja sih tips untuk mereka? Untuk tipsnya buat anak muda, mungkin tetap semangat aja dan konsisten dari harga barang, dari keniatannya yang pertama, dan konsistennya untuk menjual apa produk yang akan mereka jual sih gitu. Nah, untuk anak muda yang mau merintis bisnis seperti Kakak nih, apa sih Kak tips-tips untuk anak muda yang mau memulai bisnisnya dari sekarang? Ya, kalau untuk tipsnya untuk anak muda zaman sekarang, mungkin kalian harus tahu produk apa sih yang kalian jual, dan kalian tuh harus punya product knowledge. Jadi kalian harus memahami apa yang dijual, dan kalian juga harus bisa mengantisipasi diri gimana kalau misalnya usaha itu kan ada up and down ya kan. Jadi kalau misalnya kita untungnya pasti kita senang, dan kalau misalnya kita rugi juga kita harus tetap bertahan, dan itu kuncinya harus konsisten juga. Baik, nah guys, seperti itu aja bincang-bincang kali ini, dan semoga tips-tips yang udah disampaikan oleh para narasumber dapat berguna bagi kalian yang menonton video ini. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, see you. Baik guys, langsung aja ya kita ke narasumber berikutnya. Oke Kak, boleh perkenalkan namanya dan bisnis di bidang apa ya Kak? Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nathan. Saya berbisnis dalam bidang elektronik, khususnya di bidang handphone. Nah, untuk awal memulai bisnis ini atau merintis bisnis ini tuh Kakak mulainya atau awalnya seperti apa ya Kak? Untuk awal berbisnis dalam bidang ini, saya sudah lama, sekitar 6 sampai 7 tahun lalu, yang bermula dari iseng-iseng kita berjualan untuk tambah-tambah uang jajan. Nah, dari situ saya keterusan sampai kuliah, dan pada saat kuliah, setelah lulus kuliah, saya memutuskan untuk berjualan terus. Tapi kalau untuk seperti kesulitan atau rintangan apa sih yang sudah Kakak alami atau semenjak memulai bisnis ini, apa aja rintangan yang Kakak alami? Kalau untuk kesulitan dan rintangan mungkin tiap usaha itu pasti ada ya. Nah, untuk kita menghadapinya itu ya sangat enjoy aja. Contohnya misalnya dari kita menjual barang elektronik, itu tiba-tiba sebelum baraki ada komplain, ya udah kita tangani dengan sabar gitu aja paling. Untuk tips-tips anak muda nih Kak yang mau merintis bisnisnya dari mungkin seperti Kakak dari SMA itu, ada nggak tips sendiri dari Kakak untuk anak-anak muda sekarang? Untuk tips bagi saya ya, untuk itu tergantung dari umur juga ya. Kalau dia belum nikah mungkin dia harus lebih berani dan mengambil resiko, soalnya kan dia belum ada tanggungan segala macam ya. Jadi ya udah kita secara full gitu, kalau mau bisnis ya udah bisnis secara full. Dan beda lagi kalau udah berkeluarga nih, kalau udah berkeluarga ya kita harus suka main dulu nih, kayak keluarga dulu, baru setianya, baru bisnisnya. Dan nggak lupa juga untuk kita saling berbagi biar kita bisa dapetin dari yang lain.
Nah terakhir nih kak, ada nggak sih kak sosial media atau online shop untuk produk kakak atau bisnis kakak sekarang, atau bisa dipromosiin dari YouTube saya? Oh, kalau untuk sosial media pasti ada dong. Nah, kita itu bisa berjualan di Instagram, Facebook pastinya, Facebook, dan toko-toko e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Shopee. Untuk Instagramnya kita ada di MT Store, mungkin kita bisa di. Nah boleh nih buat kalian yang cari barang-barang elektronik bisa banget langsung ke MT Store ya kak? Ya. Baik kak, terima kasih kak untuk sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak muda zaman sekarang. See you di video selanjutnya ya guys. Nah guys, balik lagi sama aku Angel Meraksa. Kali ini aku bersama pembisnis yang berbeda, dan kali ini aku bersama pembisnis di bidang online shop. Langsung aja ya kita tanya-tanyain. Baik ibu, boleh bisa diceritakan sebelumnya, perkenalkan dulu namanya dan bagaimana awal mulanya ibu bisnis di online shop ini. Hai Angel, saya Ibu Leni. Saya bergerak di online shop, masih tergolong baru lah ya. Itu di masa-masa awal COVID. Nah itu saya belajar online itu apa sih gitu kan. Dan juga yang dijual itu adalah konsumsi manusia setiap hari. Seperti itu. Untuk penjualannya ya kita atur-atur lah dari toko hijau, toko oranye, ya, toko merah juga ada ya. Mengalir ya berjalan. Kita yakini aja, kita bisa. Nah untuk strategi tante nih dalam bisnis itu seperti apa ya Tante? Strateginya nggak ada sih ya, yang signifikan tuh nggak ada, cuma yakin aja kalau itu jalan. Dan kita kan selalu update, up to date terus gitu loh. Oh ini kita input gitu kan, ini kita input, dan ya berjalan sih ya akhirnya. Nah aku boleh tahu nggak tante mengenai apa sih yang tante jual di bisnis ini? Barang sepele sih sebetulnya, tapi itu memang dikonsumsi manusia tiap hari. Saya ada di sayuran, di fresh food lah pokoknya. Nah untuk tips-tips untuk anak muda nih tante yang mau merintis bisnisnya, dimulai mungkin untuk orang-orang yang remaja atau mahasiswa memulai bisnisnya dengan baru, itu tips dari tante seperti apa ya? Oke, buat pemula, anak-anak muda yang jiwanya masih menggebu-gebu ya, tips dari saya nggak usah kalah, nggak usah merasa kalah, nggak usah takut. Semua sudah bisa didukung dari gadget kita ya. Terus tetap semangat aja, yakin, karena apa, online shop itu nggak akan pernah mati. Saya jamin itu, online shop tidak akan pernah mati. Terima kasih tante untuk bincang-bincang kali ini. Semoga tips dan apa yang udah disampaikan bisa bermanfaat untuk yang nonton video ini. Oke. Kak, boleh langsung perkenalkan nama dan berbisnis di bidang apa? Baik, perkenalkan nama saya Felix Satrio. Sekarang saya lagi berbisnis buka warkop. Untuk memulai berbisnis warkop ini, kakak awalnya seperti apa sih kak untuk merintisnya? Awal mulanya itu 2 tahun yang lalu, setelah disuruh dari sekolah, bingung nggak ada pekerjaan, akhirnya buka warkop kecil-kecilan. Sampai sekarang masih berjalan. Untuk mungkin ada rintangan atau hal-hal yang mungkin kakak lewati dalam memulai bisnis ini seperti apa kak? Mungkin rintangan biasa melayani pelanggan ya, yang banyak repot atau bagaimana. Tapi sejauh ini kesulitan untuk menjalankan warkop, ya sekedar kesulitan menjalankan warkop saja. Untuk tips-tips anak muda nih kak yang mau merintis bisnisnya di mungkin usia yang baru 20 tahun mungkin seperti kakak, bagaimana sih kak tipsnya untuk mereka yang mau menjalankan bisnis?
tipsnya harus lebih banyak berani buat bicara aja, buat ngobrol, lebih fleksibel buat tanggepin orang-orang, apalagi customer yang aneh-aneh, ya kan. Tips lainnya juga mungkin harus berani aja sih. Mungkin lebih banyak relasinya ya kak, apalagi ini warkop. Untuk teman-teman bisa datang ke warkop sendiri kan untuk kumpul-kumpul gitu. Nah itu aja ya guys untuk berbincang-bincang kali ini. Semoga manfaat video kali ini bisa kalian ambil. Terima kasih. Next video selanjutnya ya.